saya Nabila Sarvina dengan NIM 123450008. Saya dari kelompok 5 Analisis Data Statistika kelas RC. Di sini akan menjelaskan mengenai infografis yang telah dibuat dengan judul Data Rata-Rata Tekanan Udara pada tahun 2022 dan 2023 pada Provinsi Lampung. Di sini saya akan menerangkan latar belakang serta studi kasus dalam pengujian ini, di mana tekanan udara merupakan faktor penting yang mempengaruhi iklim dan cuaca di Lampung, terutama dalam distribusi curah hujan dan pergerakan angin. Sebagai provinsi pesisir, Lampung dipengaruhi oleh angin laut yang membawa uap air, meningkatkan curah hujan di wilayah tersebut. Perubahan tekanan udara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan atmosfer mempengaruhi kecepatan angin dan suhu, yang berdampak pada pola curah hujan dan aktivitas pertanian. Pada musim hujan, tekanan udara cenderung lebih rendah, sementara pada musim kemarau lebih tinggi. Memahami dinamika tekanan udara ini penting untuk memprediksi cuaca, mengelola sektor pertanian, infrastruktur, dan sumber daya alam. Di mana salah satu cara untuk menganalisis perubahan tekanan udara dari tahun ke tahun adalah dengan menggunakan uji hipotesis dua populasi. Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata tekanan udara pada 2 tahun yang berbeda. Dalam hal ini, setiap populasi mewakili data tekanan udara yang tercatat pada tahun tertentu. Tantangan utama dalam uji hipotesis dua populasi adalah memastikan bahwa data yang digunakan mewakili kedua tahun tersebut secara akurat, serta menentukan apakah perbedaan yang ditemukan signifikan secara statistik sehingga dapat memberikan wawasan yang valid tentang perubahan tekanan udara antara 2 tahun. Di mana studi kasus yang dibahas pada pengujian ini adalah data yang dianalisis merupakan kumpulan data tekanan udara bulanan di Provinsi Lampung selama periode tahun 2022 hingga 2023. Dataset ini mencakup rata-rata tekanan udara yang tercatat setiap bulan dari Januari 2022 hingga Desember 2023. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung melalui situs resmi. Setiap entry dalam dataset berisi nilai rata-rata tekanan udara yang dihitung untuk setiap bulan, baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023. Data ini mencakup 2 tahun penuh, yaitu 2022 dan 2023, sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis perbandingan tekanan udara antara kedua tahun tersebut. Perkenalkan, nama saya Ramoli PP Silaban dengan NIM 123450014. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari infografis. Apa sih tujuan dari infografis ini? Ini adalah untuk mencari tahu apakah perbedaan signifikan antara data tekanan udara Lampung pada tahun 2022 dan 2023. Langkah pertama adalah mengumpulkan data tekanan udara dari kedua tahun tersebut, baik dalam bentuk rata-rata, harian, bulanan, atau tahunan. Data ini kemudian dianalisis untuk memeriksa distribusinya menggunakan uji normalitas seperti uji Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal. Jika data tersebut normal, uji statistik parametrik seperti uji T2 sampel dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata tekanan udara kedua tahun. Namun jika data tidak terdistribusi normal, uji non-parametrik seperti uji Mann-Whitney lebih cocok digunakan. Selain itu, visualisasi data dalam bentuk grafik seperti grafik garis atau histogram dapat membantu mengidentifikasi pola atau tren tekanan udara selama kedua tahun tersebut. Dengan demikian, hasil analisis statistik akan memberikan kesimpulan apakah terdapat perbedaan signifikan antara tekanan udara di Lampung pada tahun 2022 dan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fabio Goncito dengan NIM 123450104 dari kelompok 5 Analisis Data Statistik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis yang telah dilakukan berdasarkan penelitian dari judul infografis kami
dengan menjelaskan pengertian hipotesis dan hal yang berkaitan di dalam infografis yang telah kami buat. Jadi, menurut judul penelitian yang telah kami lakukan, yaitu data rata-rata tekanan udara pada tahun 2022 dan 2023 di Provinsi Lampung, kami telah menemukan bahwa data tersebut dapat diolah menggunakan uji hipotesis dua populasi dengan jenis data berpasangan. Nah, sebelum itu, kalian pasti ingin tahu nih, apa data berpasangan dan apa itu uji hipotesis dua populasi. Uji hipotesis dua populasi adalah pengujian kesamaan rata-rata dari dua populasi yang tidak berhubungan atau independen. Nah, sementara di dalamnya itu terdapat data berpasangan. Data berpasangan adalah data yang setiap nilainya pada suatu sampel bersesuaian dengan nilai tertentu pada sampel lainnya. Menurut analisis yang telah kami lakukan, data berpasangan menggunakan uji T. Uji T berpasangan digunakan untuk membandingkan dua kelompok, skor yang berasal dari pasangan individu atau objek yang sama. Contohnya, skor sebelum dan sesudah. Yang sama seperti yang telah kami lakukan, bahwa pengujian rata-rata tekanan udara pada tahun 2023 akan dibandingkan atau akan diselisihkan dengan rata-rata tekanan udara pada tahun 2022 untuk menemukan T hitungnya, T kritis, serta P-value untuk menentukan distribusi T yang akan divisualisasikan menjadi grafik. Nah, implementasi yang akan kami masukkan ke dalam infografis yang telah kami buat ialah hipotesis dua populasi dengan jenis data berpasangan dan mengambil dua arah. Mengapa kami mengambil dua arah? Itu karena kami ingin membandingkan adakah perbedaan atau kesamaan data rata-rata tekanan udara di tahun 2022 hingga di tahun 2023 itu memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak sama sekali. Nah, H0 pada grafik infografis yang telah kami buat, kami mengambil hipotesis atau pendugaan bahwa terdapat tidak ada perbedaan rata-rata tekanan udara pada tahun 2022 dan 2023, atau yang bisa kami bilang di dalam hipotesis tersebut rata-rata tekanan udara di tahun 2022 hingga 2023 itu tidak ada perbedaan sama sekali atau nilainya hampir sama. Sedangkan di hipotesis alfa atau H1 yang kami duga ialah kebalikan dari H0, yang dimana itulah tujuan awal kami. Nah, kita bisa lihat bahwa rata-rata pada data tekanan udara di tahun 2022 dan 2023 terdapat perbedaan yang sangat signifikan sekali, yang dimana diimplementasikan bahwa tidak sama dengan 0. Nah, untuk pengertian hipotesis dan implementasi yang telah kami lakukan ke dalam infografis berdasarkan data yang telah kami olah dan kami ambil, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Nurhalizah dengan NIM 123450072. Pada topik CBL kami merumuskan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata tekanan udara di Provinsi Lampung pada tahun 2022 dan 2023. Untuk perhitungan, kami memerlukan rumus T hitung, rumus normalisasi, dan juga tabel T. Rumus T hitung diperlukan untuk menentukan apakah ada penolakan H0 atau penerimaan H0. Rumus T hitung sendiri adalah rata-rata dari D. D itu merupakan selisih antara kolom pertama dan kolom kedua dikurang epsilon 0 dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari N atau akar dari jumlah data. Jumlah data yang kami dapat adalah 12. Standar deviasinya adalah 2,414. Untuk rata-rata D-nya itu min 5,275. Untuk mengetahui apakah data tersebut sudah normal atau belum, diperlukan adanya perhitungan p-value. P-value ini kami dapatkan dari Excel menggunakan fungsi t-test. Berdasarkan Excel, p-value yang kami dapat dari data pertama adalah 10 dikali 10 pangkat minima atau kurang dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan data ini merupakan data yang belum normal. Sehingga diperlukan
rumus normalisasi untuk menormalkan data tersebut. Rumus normalisasi adalah X dikurang X min dibagi dengan X max dikurang X min. Berdasarkan data, kita tahu bahwa nilai X max itu ada di 1010,1, sedangkan untuk X min itu ada di 1003,6. Sehingga kita lakukan normalisasi untuk setiap data dan didapatkan D-bar dari data yang sudah dinormalkan adalah minus 0,0187037037037232. Sedangkan untuk standar deviasi dari D dari data yang baru adalah 0,40076124714. Untuk T hitungnya sendiri dari data yang baru itu adalah minus 0,162, dan untuk P value-nya kami telah masukkan lagi ke dalam Excel dan dihasilkan nilai P value yaitu 0,8332, sehingga data yang baru sudah normal. Karena data yang baru sudah normal, dapat kita bandingkan dengan T-tabel dengan alfa 0,025 atau pembagian 2 dari 0,05 dengan DF atau derajat kebebasannya itu N-1 atau 12-1 yaitu 11. Berdasarkan tabel T didapatkan bahwa titik kritisnya itu ada di titik kurang dari minus 2,2 atau lebih dari 2,2. Sedangkan kita tahu bahwa P hitung tadi ada di angka min 0,162. Perkenalkan, nama saya Distributor Baraska dengan NIM 12345. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari sebelumnya terdapat beberapa kendala yang telah dirasakan, yaitu berupa data terdistribusi, data tidak terdistribusi secara normal. Dengan kendala tersebut, upaya yang kami lakukan ialah melakukan normalisasi data dan melakukan uji sampling untuk mengetahui apakah data tersebut sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Dan dalam kasus ini, di mana hipotesis nol tidak ada perbedaan, yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata tekanan udara pada tahun 2022 dan 2023, serta hipotesis alternatif di mana ada perbedaan signifikan antara rata-rata tekanan udara pada tahun 2022 dan 2023. Dapat dilihat dari grafik distribusi T dengan daerah kritis di mana T itu memiliki nilai sebesar minus 0,162 derajat bebas sebesar 11. T hitung berada di dalam daerah terima 0, plus 2,2 lebih kecil daripada minus 0,192, lebih kecil daripada 2,2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-rata tekanan udara pada tahun 2022 dan 2023 tidak berbeda secara signifikan, atau perbedaan yang ada antara kedua tahun tersebut terlalu kecil sehingga tidak dianggap signifikan pada tingkat signifikasi dengan alfa 0,025 J 2 populasi. Sekian penjelasan dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.